Pasal 36. Keturunan Esau. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni ada anak Elas, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zebeon, anak Heli, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yalen, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya dan anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, dan semua orang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergi ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Ayub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas. Ada anak istri Esau, Rehuel, anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaib, Tam, dan Penas. Ini adalah gundik Elifas anak Esau yang melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu yang istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Saima, dan Miza. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau itu. Anak Ana, anak Zebeon yang melahirkan bagi Esau Yuas, Yalem, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau. Itulah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Penas, kepala kaum Korah, kepala kaum Beatam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan yang ada. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Saima, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom,
Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau kepada kaum Yuas, pada kaum Yalam, pada kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau, anak-anak. Itulah Bani Esau yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir orang Hori, penduduk negeri itu Lotan, Syobal, Gideon, An, Bistion, Eger, Bistian. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Alwan, Manahat, Ebal, Seipo, dan Onam. Inilah anak-anak Zebon, Aya, dan anak inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Gideon, ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Bisyon, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Bisyon, Hendam, Esban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Azer, Bilhan, Jewan, dan Akan. Inilah anak-anak Bisyan, Us, dan Aram. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Seobal, kepala kaum Zebulon, kepala kaum Ana, kepala kaum Bisyan, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Bisyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Raja-raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel di Edom, yang memerintah ialah Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yoab bin Zera dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Hosiam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Hosiam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Ewit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kota bernama Pahu, dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mesada. Inilah nama kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Sinom, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Misjar, kepala kaum Makdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom,
menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau bapa orang Edom. Pasal 37. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilhan dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lebih atau yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang mahal, indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan ditepatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia
telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seorang binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendaklah melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mahal indah yang dipakaikan itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafirlah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikannya darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar kemudian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikonyak-konyalah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu menjadikan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah mahal itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkanlah Bapak periksalah apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Itulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabel pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anak itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Shalom, selamat berjumpa kembali di Suara Gembala bersama saya, Pendeta Agripa Seli. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiran oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani,
Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah teladan rohani. Saudara, nama Elia yang berarti Tuhan adalah Allahku menggambarkan keyakinan kokoh dalam kehidupan Elia. Elia hidup di tengah-tengah orang-orang yang melakukan penyembahan berhala dan juga penyembahan terhadap Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, ia bertugas untuk menyadarkan bangsa Israel terhadap kemurtatan mereka dan memanggil mereka untuk taat kembali kepada Allah. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Pengabdian Elia yang kokoh kepada Allah dan perjanjiannya menjadikannya menjadi teladan iman, teladan keberanian, teladan kesetiaan kepada Allah. Di tengah-tengah pertentangan dan penganiayaan yang amat hebat, dan juga teladan ketekunan yang setia dalam menentang agama-agama palsu dan nabi-nabi palsu. Selaku utusan Allah sebagai hamba Tuhan, Elia menyampaikan firman Tuhan yang datangnya dari Tuhan atas ketidaktaatan Israel akan Allah yang senantiasa memelihara mereka. Elia berkata bahwa Allah akan menahan hujan selama 3,5 tahun. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara, hukuman Tuhan ini juga sekaligus mengejek Baal, karena para penyembah Baal mempercayai bahwa Baal menguasai hujan dan bertanggung jawab untuk panen yang berlimpah-limpah. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Saudara yang hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, masyarakat, orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam mempraktikkan perdukunan, dan saudara hadir sebagai orang yang harus menyatakan kebenaran Allah. Situasi dan kondisi dapat mempengaruhi kehidupan saudara. Ada orang Kristen yang kehidupannya hari Senin sampai dengan Sabtu hidup dalam mempraktikkan perdukunan, hidup dalam penyembahan berhala, tapi hari Minggu ia setia ke gereja. Ketika ditegur, ketika dia dinasihati, ia pasti akan berkata, "Oh, hal seperti ini sudah dilakukan oleh para nenek moyang kita sejak dahulu kala." Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kondisi sama seperti ini, jika saudara tidak sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, saudara tidak akan mampu berdiri kokoh. Saudara, dalam kondisi ini saudara hadir untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan rohani saudara, kesaksian hidup saudara, teladan iman saudaralah yang akan mampu mempengaruhi kehidupan orang-orang seperti ini. Oleh sebab itu, peliharalah kekudusan hidupmu, peliharalah kesucian hidupmu, agar saudara mampu berdiri teguh dalam menyatakan kebenaran Allah kepada orang-orang yang masih mendua hati kepada Allah, hidup di hadapan Allah, tetapi masih mempraktikkan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mintalah kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada saudara kuasa untuk menyatakan mujizat, sehingga melalui kehidupan saudara, orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Doa saya hari ini, buat saudara-saudara sekalian, sahabat Suara Gembala, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Dia Allah yang senantiasa menolong saudara. Shalom.